Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang optik geometris. Kami beranggotakan Fairul Zabadi dengan NIM 2072000012, Nurul Huda Ramadan dengan NIM 2072000030, dan Nafa Mamluah dengan NIM 2072000022. Ini saya Nafa Mamluah akan menjelaskan tentang pengertian optika geometris. Kata optik berasal dari bahasa Latin yang biasa diartikan dengan tampilan. Optik merupakan salah satu cabang fisika yang mempelajari tentang perilaku atau sifat cahaya dan interaksi cahaya yang satu dengan yang lain. Dalam bidang optik terbagi menjadi dua, yaitu optik geometri dan optik fisis. Optik geometri merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena perambatan cahaya seperti pemantulan cahaya, reflection, dan pembiasan cahaya, refraction. Optik fisis menjelaskan tentang gejala-gejala yang terjadi pada optik geometri dengan penjabaran matematis, sehingga nantinya komponen optik dan sistem kerja cahaya seperti ukuran, posisi, dan pembesaran objek akan menjadi lebih jelas. Baik, berikutnya adalah pembiasaan cahaya yang harus disampaikan Fairul Zabadi, NIM 207200012. Pembiasaan cahaya terjadi ketika suatu berkas cahaya dari udara yang masuk ke dalam kaca mengalami pembelokan. Hal ini disebabkan medium udara dan medium kaca memiliki kerapatan optik yang berbeda. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembiasaan cahaya terjadi akibat cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Sinar bias akan mendekati garis normal ketika sinar datang dari medium kurang rapat atau udara ke medium lebih rapat atau kaca. Sinar bias akan menjauhi garis normal ketika cahaya merambat dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat. Dari itu terdapat hukum Arrhenius. Hukum Arrhenius menyatakan sebagai berikut, yaitu 1. Sinar datang atau sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Indeks bias berkas cahaya yang melewati dua medium yang berbeda menyebabkan cahaya berbelok. Di dalam medium yang lebih rapat, kecepatan cahaya lebih kecil dibandingkan medium yang kurang rapat. Akibatnya cahaya membelok. Perbandingan laju cahaya ini di dua medium tersebut disebut dengan indeks bias dan diberi simbol dengan N. Jika cahaya merambat dari udara atau hampa ke suatu medium, indeks biasnya disebut dengan indeks bias mutlak. Rumus dari indeks bias adalah N sama dengan C per V. N sama dengan indeks bias mutlak, C laju cahaya dengan satuan meter per sekon, V adalah laju cahaya dalam medium, satuannya meter per sekon. Pembiasaan pada lensa. Lensa merupakan benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan atau lebih dengan paling tidak salah satu permukaannya merupakan bidang lengkung. Lensa sendiri adalah lensa tipis, adalah lensa yang ketebalannya dapat diabaikan. Berikutnya adalah lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa dengan bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepi. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasanya mengumpul. Pada penggunaan lensa cembung, berikutnya adalah lensa cekung, merupakan lensa yang menghadap ke dalam. Ciri utama lensa cekung sendiri adalah bagian tengah lebih tipis daripada bagian pinggir atau tepi. Berbeda dengan lensa cembung tadi yang bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya, sifatnya sendiri lensa cekung adalah membiaskan cahaya. Macam-macam alat optik. Yang pertama yaitu mata. Mata merupakan organ tubuh yang sangat penting karena berfungsi dengan cara menerima, menfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata.
Mata menghasilkan bayangan suatu objek, kemudian ditangkap oleh retina, dan bayangan yang diterima akan dikirimkan ke otak melalui saraf optik. Yang kedua, yaitu kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan foto. Ada dua jenis kamera, yaitu kamera digital dan kamera analog digital. Cara kerja kamera analog mirip dengan cara kerja mata, yaitu cahaya masuk dan difokuskan oleh lensa, kemudian ditangkap oleh retina, yang merupakan film pada kamera. Selanjutnya yaitu loop. Loop biasa disebut sebagai kaca pembesar, yang terdiri dari lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran pada bayangan yang terbentuk di retina. Loop merupakan lensa cembung yang diletakkan antara mata dengan benda yang akan diamati. Loop digunakan oleh orang yang membuat arloji atau jam tangan yang memiliki komponen yang berukuran kecil. Selanjutnya yaitu mikroskop. Adalah salah satu alat optik yang digunakan untuk melihat benda kecil dengan pembesaran yang lebih besar dari perbesaran loop. Yang selanjutnya yaitu teropong. Teropong atau teleskop merupakan salah satu alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, sehingga tampak lebih dekat dan terlihat dengan jelas. Materi selanjutnya yaitu pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah suatu proses terpancarnya kembali suatu cahaya yang mengenai suatu benda yang bersifat memantulkan cahaya seperti air, cermin, gelas, kaca, dan lain-lain. Jenis dan hukum pantulan. 1. Menyebar. Berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah itu namanya divergen. Yang kedua, sejajar. Berkas cahaya yang sejajar satu sama lainnya. Yang ketiga, mengumpul. Berkas cahaya menuju satu titik tertentu dengan kata lain convergen. Pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan baur yang terjadi pada permukaan tidak rata dan pemantulan teratur atau yang terjadi pada permukaan rata. Hukum pemantulan cahaya yaitu sinar datang, kemudian dipantulkan menjadi sinar pantul dan garis normal menuju ke arahnya. Maka X sama dengan R. Sifat bayangan cermin datar yaitu tegak, maya, sama besar. Sifat bayangan pada cermin cekung. Apabila benda di ruang 3, bayangan di ruang 2, maka sifatnya nyata terbalik diperkecil. Apabila benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, maka nyata terbalik diperbesar. Apabila benda di ruang 1, bayangan di ruang 4, maka sifatnya nyata tegak diperbesar. Sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan ke titik itu juga. Untuk sifat bayangan cermin cembung selalu menghasilkan maya tegak diperkecil. Sifat sinar istimewa cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Cermin ini memiliki sifat sebagai berikut. 1. Jumlah ruang benda dan bayangan sama dengan 5. 2. Apabila diperbesar, maka ruang bayangan lebih besar dari ruang benda. Bila diperkecil, ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda. Bersifat maya dan tegak jika bayangan berada di ruang 4. Apabila letak benda di R1, letak di R4, bayangan di R4, maka sifatnya maya tegak besar. Apabila letak benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, maka sifatnya nyata terbalik diperbesar. Apabila di ruang 3, letak bayangannya di ruang 2, maka nyata terbalik diperkecil. Apabila di titik fokus, letak bayangan tak terhingga, tidak terbentuk bayangan. Apabila letak benda di ruang 2F, letak bayangan di ruang 2F, maka sifatnya nyata terbalik sama besar. Rumus
yaitu bayangan yang dibentuk dari dua cermin datar, maka N sama dengan 3600 dibagi A sama dikurangi M, di mana N sama dengan jumlah bayangan yang terbentuk, A sama dengan sudut antara dua cermin, M sama dengan genap atau ganjil. Dan dapat melawan 360 dibagi A sama dengan genap, maka nilai M sama dengan 1. Dan nilainya ganjil, maka nilai M sama dengan 0. Untuk mencari tinggi cermin datar, maka TJD sama dengan setengah kali tinggi benda pada cermin cembung min 1/F sama dengan 1/S ditambah S 1/S absen, di mana F sama dengan fokus cermin cembung, S sama dengan posisi benda, S absen sama posisi bayangan cermin cekung, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S absen, di mana F sama dengan fokus cermin cekung, S sama dengan posisi benda, S absen sama dengan posisi bayangan. Untuk mencari perbedaan bayangan, M sama dengan S absen per S sama dengan H absen per H.